guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ica Wijaya. Welcome back to Room Party. Malam ini saya sendirian lagi. Tidak ada pendamping wanita maupun pria. Jadi seutuhnya ruangan ini, kamera ini milik saya. Kalau saya salah, ya saya aja yang salah berarti ya. Agak bahaya. Oke. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat dan bahagia. Karena kita baru banget habis ngelewatin Idul Fitri, yang dimana semuanya pasti berbahagia, pada kumpul sama keluarganya, ya enggak? Tambah lagi ada dapat THR, ya enggak? Pada kesempatan malam ini guys, gue bakal bahas tentang kisah nyata seorang gadis cantik berasal dari Jepang, yang gue baca, gue denger kisahnya, terus sekarang gue mau membawakannya itu sebenarnya agak berat hati. Kenapa? Karena sebagai sama-sama seorang wanita tuh di sini tuh apa ya, miris gitu, sakit gitu, sakitnya tuh. Tapi bener guys, ini kisahnya tuh pasti bakal bikin hati kalian tuh hancur berkeping-keping, terutama buat perempuan. Dan semoga yang gue bawakan hari ini nanti bisa banyak hikmah dan manfaat positif, hikmah positif yang bisa kita ambil ya, bisa buat perempuan maupun buat laki-laki. Oke, malam ini gue akan bahas tentang kisah seorang gadis yang terlibat dalam penculikan, penganiayaan, penyiksaan, sampai pemerkosaan. Kira-kira itu clue-nya udah banyak. Kira-kira ada yang bisa tebak? Tahu apa? Penasaran? Daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas ceritanya. Oke. Jadi pada tanggal 4 Januari 2023 lalu ternyata merupakan tahun ke-34 mengenang kematian seorang gadis nih guys, yang bernama Junko Furuta. Junko Furuta ini gadis cantik asal Jepang yang lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, kota Saitama. Saat itu Junko Furuta tinggal bersama orang tua dan kedua saudaranya. Jadi Junko Furuta ini nih dikenal sebagai seorang gadis cantik asal Jepang yang dijuluki sebagai prefektur Saitama dan sangat populer guys di sekolahnya. Dia bersekolah di SMA Yashio Minami. Kisah tragis Junko Furuta ini diawali nih, awal mula penyiksaan, menyedihkan, miris, mengerikannya dia nih, itu diawali karena seorang anak laki-laki yang merupakan temannya juga di sekolah yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano ini dikenal dengan reputasi yang kurang baik guys di sekolahnya. Kenapa? Karena dia ini dikenal sebagai tukang bully di sekolahnya. Kayak ya geng-geng anak nakal gitu deh di sekolah. Dan selama ini semua siswa yang bersekolah di SMA Yashio Minami ini selalu patuh dan tunduk sama semua yang diminta, yang disuruh sama si Hiroshi Miyano ini. Hal ini dikarenakan mereka semua nih takut sama si Hiroshi Miyano, yang ternyata dia salah satu anggota Yakuza di Jepang. Biasanya Hiroshi Miyano dan kawan-kawannya ini hanya menyukai perempuan atau tipikal perempuan tuh yang nakal, kayak suka ngerokok, suka minum-minuman alkohol, bahkan sampai mengkonsumsi narkoba, sama seperti yang Hiroshi Miyano dan teman-temannya lakukan. Dan justru anak baik seperti Junko Furuta ini itu malah sebenarnya biasanya anak-anak kayak mereka tuh direndahkan atau bagian dari beberapa anak yang dibully. Nah, anehnya si Hiroshi Miyano ini malah naksir sama si Junko Furuta ini. Kenapa? Karena si Junko ini cantik parasnya dan dia cukup populer di sekolahnya. Oke, gak lama kemudian Miyano ini memberanikan diri nih guys
untuk menyatakan perasaannya kepada Junko. Tapi karena Junko sedang tidak ingin atau berminat untuk memiliki sebuah hubungan, akhirnya Junko menolak si Hiroshi Miyano ini. Kenapa dia menolak? Selain dia tidak berminat untuk memiliki hubungan asmara, pacaran gitu ya, dia juga tahu kalau si Hiroshi Miyano ini ternyata salah satu anggota dari Yakuza. Dia nggak mau gitu, karena dia tahu Yakuza ini memang berbahaya di Jepang. Nah, lucunya karena merasa sakit hati ditolak sama si Junko, ya sebagaimana kita tahu, si Hiroshi Miyano ini kan keinginannya selalu terpenuhi, selalu dituruti, apa yang dia mau selalu dia dapat. Tapi kali ini apa yang dia mau di luar dugaan, ternyata dia nggak bisa dapetin. Akhirnya guys, si Miyano yang dibantu sama 3 temannya ini, yang bernama Minato Nobuharu, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe, mereka menyusun rencana jahat nih untuk melakukan pemerkosaan guna membalas dendam terhadap Junko. Tibalah guys di hari sialnya Junko yang jatuh pada tanggal 25 November 1988. Yang dimana pada saat itu sekitar jam 20.30 malam, Junko baru pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menggunakan sepedanya. Nah, saat itu Miyano, Nobuharu Minato, dan Jo Ogura ini sedang merampok dan melecehkan seorang gadis nih guys. Gak sengaja nih guys, Miyano ngelihat si Junko lewat gitu dengan sepedanya. Dan Miyano memerintahkan Minato untuk menendang secara sengaja sepedanya si Junko ini sampai si Junko ini terjatuh. Setelah rencana itu berhasil guys, datanglah nih si Miyano dengan dalih nih dia yaitu ngebantu Junko gitu kan. Dan si Miyano ini secara sengaja menawarkan diri untuk mengantarkan si Junko Furuta ini pulang. Awalnya si Junko ini menolak tawaran si Miyano, tapi karena Miyano terus memaksa dengan mulut manisnya, akhirnya ya udah Junko memutuskan untuk oke deh, yuk lu anterin gue pulang gitu. Masuklah nih si Junko ke dalam mobil. Dan ternyata bukannya diantar pulang sama si Miyano, Miyano ternyata membawa Junko ke sebuah gudang bekas guys yang gak jauh dari tempat kerjanya si Junko Furuta ini. Di gudang ini, Miyano mencoba kedua kalinya nih. Dia mencoba lagi untuk menyatakan perasaannya ke Junko Furuta. Tapi nyatanya Junko masih tetap konsisten dengan keputusan dia di awal kalau dia menolak ajakan Miyano untuk menjalin sebuah hubungan. Karena kesal, si Miyano dia di sini mengancam Junko guys. Dia mengancam hingga memamerkan koneksinya dengan para Yakuza. Gak hanya itu guys, kisah awal si Junko Furuta akhirnya diperkosa itu ya di gedung ini guys, sama si Miyano. Gak sampai di situ guys, jadi Junko nih dibawa ke hotel sama Miyano, sama Jo Ogura, sama si Yasushi. Terus gak lama kemudian si Minato temannya lagi tuh nyusul ke hotel. Setelah sampai di hotel, si Junko ini ternyata diperkosa secara bergiliran, bergantian, dan setelah mereka merasa puas memperkosa si Junko secara bergantian dan bergilir, Miyano, Jo Ogura, Minato, Yasushi akhirnya membawa Junko ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Karena Junko tak kunjung ada kabar nih guys sampai tanggal 27 November 1988, orang tua Junko akhirnya melaporkan anaknya sebagai orang hilang ke pihak kepolisian. Nah, untuk mencegah perburuan dari polisi, Miyano dan ketiga temannya memaksa Junko untuk menghubungi atau menelpon orang tua si Junko untuk bilang kalau si Junko ini lagi pergi sama teman-temannya, lagi nginep sama teman-temannya, dan memang sengaja nggak pulang gitu. Gunanya apa? Ya untuk menghentikan pencarian dari pihak kepolisian. Akhirnya karena orang tua Junko merasa, oh oke, anak gue lagi main, ya udah. Akhirnya dia cabutlah laporannya nih dari pihak kepolisian.
Setelah itu si Junko ini disekap ternyata guys di rumah si Minato ini. Dan di situ orang tua Minato nih ngeliat bahkan tahu, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena orang tua Minato tahu kalau si Miyano ini adalah anggota Yakuza. Tahu nggak guys? Si Junko ini disekap selama 44 hari. Bukan hanya disekap, dia juga mendapat siksaan bertubi-tubi yang sangat kejam, dipukulin badannya, ditendang, dilecehin, dan gak hanya itu, Miyano juga mengundang teman-teman Yakuza lainnya untuk turut serta menyiksa serta memperkosa Junko. Bayangin guys, gila, jangan dibayangin, gue aja gak bisa bayangin. Tau gak, detak jantung gue udah makin cepet nih sekarang, karena gue dapet visionnya langsung. Oke. Gak hanya itu guys, tubuh Junko nih digantung di atas plafon, tahu kan plafon, dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas, dan dia diperlakukan seperti sebuah samsak tinju kan, gitu-gitu. Dan gak jarang nih perutnya si Junko itu selalu dihantam pakai barbel, tahu kan guys barbel? Dan Junko juga dibuat kelaparan guys. Karena ya siapa sih yang bakal nafsu makan atau bisa makan dalam kondisi yang kayak gitu kan. Kalian tahu guys, Junko dipaksa untuk makan kecoa hidup. Dan minumnya itu dia minum urinnya sendiri. Ya Tuhan, gue gak bisa bayangin. Dan dalam kondisi yang mengenaskan ini, Junko juga dipaksa untuk masturbasi dengan para pelaku. Yang dimana bagian kemaluan dan anusnya dimasukkan benda-benda asing, bahkan tajam, sehingga mengakibatkan pendarahan guys. Jadi para anak lelaki ini nih guys, mereka nih terus-menerus memukul dan mencari berbagai cara mengerikan untuk nyiksa si Junko ini. Mereka nih mulai dari pakai gunting, botol, tusuk sate yang panggang, terus jarum pemanggang, sampai setrika panas mereka masukin ke organ intimnya si Junko. Serem banget kan? Bahkan guys, mereka sampai ngebakar sebagian tubuh Junko, dan bagian kejamnya nih, paling kejam. Mereka menjepit bagian kemaluan Junko dengan menggunakan tang, sampai robek, dan abis itu mereka tusuk-tusuk, terus mereka cabut pakai jarum jahit. Gila, gak ada otak sih nih orang memang. Gak cuma sampai di situ guys, gak pakai mikir panjang, mereka ini tega motong si Junko. Aduh, ngilu aing, padahal nggak punya. Punya deng kalau itu mah. Lanjut, seperti yang tadi gue jelasin, nggak cuma 4 orang ini aja yang nyiksa si Junko, tapi kawan-kawannya mereka juga ikut datang dan menyiksa bahkan memperkosa si Junko. Dan ada nih 2 orang lagi temannya Miyano, namanya itu Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara. Setelah mereka udah balik ke rumahnya masing-masing, Koichi ini ngomong ke adiknya, nyeritain kalau dia nih habis nyiksa Junko. Dan adiknya ngadulah ke orang tuanya. Setelah adiknya ngadu ke orang tuanya, ya orang tuanya ini langsung lah ngelapor ke pihak kepolisian atas perbuatan si Koichi. Akhirnya datang nih 2 orang polisi ke rumah si Minato. Dan di sini kalian pasti kesel. Gue aja kesel. Ternyata polisi itu datang, tapi polisi malah membuat laporan palsu atau menyampaikan laporan palsu kalau di rumah itu tuh nggak ada perempuan sama sekali. Dan nggak ada perempuan yang disiksa di rumah si Minato itu. Polisi mengatakan bahwa dia sudah memeriksa semua area yang ada di rumah Minato. Selain ibunya si Minato, dia tidak menemukan adanya perempuan lain di rumah itu. Saat Junko ada kesempatan untuk menggunakan kamar mandi, dia kesulitan banget guys buat bangun berdiri gitu ya.
Jangankan bangun berdiri, buat ngesot aja kayaknya, aduh gimana sih, seluruh badan udah sakit, nggak karuan, nggak bisa dibayangin, nggak bisa diekspresiin pakai kata-kata. Junko akhirnya berusaha keras merangkak ya kan ke bawah untuk menggunakan kamar mandi. Nah, setelah sekitar 20 hari terjadinya penculikan dan penyiksaan terhadap si Junko ini, entah gimana caranya, akhirnya pada bulan Desember tahun 1988, Junko ini sempat berhasil menghubungi nomor darurat untuk memanggil polisi. Tapi sayangnya aksi si Junko ini tuh ketahuan sama si Miyano dan ketiga temannya. Dan akhirnya mereka pun langsung memutuskan panggilan dengan pihak kepolisian. Dengan cara mereka merebut teleponnya dari si Junko sebelum Junko berhasil berbicara. Karena kejadian tersebut, akhirnya si Junko ini dapat hukuman, guys. Dia dihukum dengan cara disiramin bensin ke kakinya, terus dibakar kakinya Junko. Biar kenapa? Biar si Junko ini nggak bisa lagi jalan, dan hal ini menyebabkan si Junko jadi kesulitan untuk bernafas karena ternyata adanya gumpalan darah di hidungnya. Sekitar 30 hari, Junko mengalami penurunan drastis, guys, dari kesehatannya. Jadi sistem pencernaannya dan saluran buang air kecilnya ini tuh nggak berfungsi dengan normal, sebagaimana mestinya. Dan gendang telinganya pun tuh rusak, guys. Karena nggak mampu lagi menahan rasa sakit, akhirnya si Junko ini memohon kepada Miyano dan ketiga temannya itu untuk ya udahlah, bunuh gue aja gitu. Udahlah, akhirin aja deh, udah gue udah nggak sanggup nih. Supaya penderitaannya si Junko ini berakhir. Tapi Miyano dan teman-temannya menolak permintaan si Junko ini. Karena hal tersebut, mereka bukannya mengalah gitu ya, memberi keringanan gitu ya, mereka justru malah menambah penderitaan si Junko, dan bahkan mereka memaksa malah, guys, bukan meminta lagi, untuk tidur di balkon pada saat musim dingin. Tanpa busana, tanpa adanya alas apapun. Setelah dia dipaksa untuk tidur di luar nih, di balkon, di musim dingin, kalian bisa bayangin musim dingin di sana kayak gimana. Abis itu si Junko nih dipaksa untuk masuk ke dalam rumah sebentar. Dan abis itu si Junko dimasukin, guys, ke dalam kulkas. Gila, udah kedinginan di luar karena musim dingin, kirain masuk ke rumah mau dikasih busana, mau dikasih ya selimut lah yang layak gitu ya untuk ngangetin badan. Ternyata dia malah dimasukin ke dalam kulkas. Selain itu, guys, Junko juga banyak banget ngalamin pendarahan dalam yang ngebuat si Junko ini jadi nggak bisa mengkonsumsi makanan apapun, sampai-sampai si Junko selalu memuntahkan apa yang dia makan. Bukannya malah kasihan nih mereka, hal ini malah menyulut kemarahannya si Miyano dan teman-temannya. Kenapa? Karena saat si Junko dikasih makan, setiap apa yang dia makan keluar, dan si Junko ini secara nggak sengaja ngemuntahin karpet yang ada di rumahnya si Minato itu. Disitulah kemarahan si Miyano ini tersulut, guys. Setelah kemarahan si Miyano tersulut, karena hal itu, hal yang sepele ya menurut gue ya, mereka langsung memukuli Junko karena mereka memang menganggap bahwa Junko ini sudah membuat karpet mereka tuh jadi kotor karena muntahannya. Gila Dan pada tanggal 4 Januari 1989, si Miyano ini ternyata apes, guys. Dia kalah judi nih ceritanya. Karena kesal, si Miyano ini pergilah ke rumah si Minato dan melampiaskan rasa kekesalannya, rasa apesnya ke Junko, guys. Dengan cara apa? Dengan cara si Minato menghantam perut Junko dengan barbel. Habis itu dia ambil lilin panas, terus dia bakar mata si Junko. Setelah dia bakar matanya si Junko, aksi keji si Miyano dan teman-temannya ini
nggak berhenti sampai di situ. Mereka tetap nih mukulin si Junko. Yang jelas-jelas Junko udah ngeluarin cairan darah dicampur nanah. Itu sakitnya kayak apa, baunya kayak apa, gue nggak bisa bayangin, gue nggak habis pikir. Dan ya kita pikir mungkin udah gitu stop sampai situ, ternyata enggak guys, masih berlanjut. Nggak lama si Minato ini sama teman-temannya, nggak lama si Miyano sama teman-temannya ini ngambil sarung tangan, karena mungkin ya karena ada nanah dan darah itu mereka nggak mau jijik juga, mereka ngerasain jijik juga kali ya. Dia pukul lagi nih badan si Junko. Terus perlahan mereka nih nuangin bensin lagi ke bagian tangannya Junko. Terus dia bakar lah sebagiannya lagi tubuhnya si Junko. Ya Tuhan. Saat badan Junko udah kebakar guys, Junko nih masih sempet berusaha gitu ya untuk memadamkan api yang ada di tubuhnya dia. Ya walaupun badannya udah lemes, ya gimana ya, walaupun badannya udah lemes ya guys, lah gila udah Kalian mau tahu berapa lama Junko ngerasain siksaan ini? Junko merasakan siksaan ini selama 2 jam guys. Dan karena udah gak kuat lagi si Junko, akhirnya Junko menyerah dan Junko meninggal dunia. Miyano dan 3 temannya ini kemudian membungkus tubuh Junko nih dengan selimut dan dimasukkan nih badannya si Junko ke tas travel. Bayangin guys, tas travel. Habis itu dia masukin lagi badan Junko ke dalam drum tong yang memiliki kapasitas tuh sekitar 200 liter. Terus ditutup sama semen alias dicor. Kayak mau bikin pembatas jalan gitu loh guys. Kayak gitu. Lu bayangin guys. Keji banget gak? Gue gak habis pikir loh. Bener. Ada orang kayak gitu ya. Lanjut. Setelah jam 8 malam nih guys. Mereka membawa drum atau tong yang berisikan semen itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Dan mereka meninggalkan drum atau tong itu di situ begitu aja, daerah Koto. Nggak berselang lama guys, setelah mereka melakukan aksi kejinya itu, akhirnya si Miyano dan Ogura ini ditangkap pada 23 Januari tahun 1989. Tapi bukan karena kasus Junko guys, melainkan karena kasus pemerkosaan perempuan lainnya. Gila. Tapi karena nggak adanya cukup bukti yang menyatakan Miyano dan Ogura ini bersalah, ya akhirnya Miyano dan Ogura ini dibebasin gitu aja sama pihak kepolisian. Nah ternyata guys, dari pemeriksaan kasus tadi, ada salah satu polisi yang curiga sama si Miyano. Polisi ini berpikiran bahwa kalau kayaknya Miyano deh yang ngebunuh Junko. Karena pihak keluarga Junko dulu kan sempat bikin laporan kehilangan atas si Junko nih guys. Tapi habis itu dicabut kan. Nah akhirnya pihak keluarga kembali membuat laporan tersebut atas hilangnya Junko. Beberapa bulan kemudian akhirnya ditemuin nih jasadnya si Junko pada 30 Maret 1989. Karena ada seseorang yang melihat sebuah drum yang berisikan semen dan di atasnya ada sebuah rambut guys. Dan setelah dicek, dilakukan otopsi, ternyata benar bahwa itu adalah jasadnya si Junko. Ngelak napas mulu gue episode ini. Dan setelah ditemukan mayatnya si Junko, di tubuhnya Junko guys masih ada botol yang tertancap di Junko. Dan Junko ternyata saat itu sedang dalam keadaan hamil. Ya Allah, ada orang begini. Pada saat
di otopsi nih mayat si Junko, ditemukan beberapa sidik jari dari salah satu 4 pelaku kejam tadi, yaitu si Ogura. Akhirnya si Ogura ditangkap nih guys sama pihak kepolisian. Dan Ogura memberitahu tempe. Dan akhirnya Ogura ini memberitahu polisi kalau ada 3 orang lainnya yang ikut terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan si Junko. Dia sebutlah nih si Miyano, Minato, dan Watanabe. Awalnya identitas tersangka ini tuh nggak dipublikasiin nih guys, karena alasannya mereka masih remaja, di bawah umur lah. Tapi salah satu media Jepang ini mengungkap akhirnya identitas dari mereka, karena mereka menganggap para pelaku itu nggak pantas untuk mendapatkan hak asasi manusia. Iyalah, yang dilakuin lebih-lebih, nggak ada manusia-manusianya. Para tersangka keji ini ada Hiroshi Miyano yang berusia 18 tahun, ada Joe Ogura yang berusia 18 tahun juga, ada si Shinji Nobuharu Minato yang berusia 16 tahun, dan ada Yasushi Watanabe yang berusia 17 tahun. Gila, masih pada bocil. Kelakuannya udah kayak lebih dari setan. Salah satu situs Tokyo Reporter nih guys menyebutkan kalau Miyano divonis penjara selama 20 tahun. Ogura dihukum ya kisaran 5 sampai 10 tahun lah. Sedangkan Minato 5 sampai 9 tahun. Dan Watanabe antara 5 sampai 7 tahun penjara. Gila, nggak adil banget ya. Dan ternyata semua pelaku sekarang sudah bebas. Bisa menjalani hidupnya ya dengan baik ya. Miyano ini mengubah namanya guys, jadi Hiroshi Yokoyama. Sementara si Joe Ogura mengubah namanya menjadi Joe Kamikaze. Meski bebas nih guys, Tokyo Reporter menyebut bahwa Shinji Minato ini sempat masuk lagi nih guys ke dalam penjara karena kasus kekerasan pada tahun 2018. Nah, bagaimana dengan si Miyano, si pelaku utama, tersangka utama ini? Setelah bebas pada tahun 2009, dia pernah ditangkap lagi guys, karena kasus dugaan penipuan. Tapi berhasil bebas. Dia dituduh terlibat dalam bisnis MLM dan menipu banyak orang hanya untuk menghasilkan uang. Tragisnya, hanya Watanabe nih yang namanya nggak tersangkut kasus kriminal lagi. Ia dilaporkan tinggal bersama ibunya setelah bebas pada tahun 1996. Ini dia guys, bagian yang paling menyedihkan. Paling menyayat hati dari kisah tragisnya si Junko Furuta ini. Ternyata para pembunuh ini, para pembunuh brutal keji ini, mereka tuh nggak diberikan atau dijatuhkan hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Kenapa? Karena mereka semua masih di bawah umur, yaitu masih 18 tahun ke bawah. Gila ya? Bener-bener hukum tuh makin ke atas makin tumpul, makin ke bawah makin runcing. Sedih nih. Udah lebih dari 3 dekade nih guys sejak insiden malang itu terjadi, yang mengakibatkan kematian tragis gadis Malang si Junko Furuta ini. Sampai saat ini orang-orang masih mengingat gadis lugu itu dan menyimpannya dalam doa-doa mereka. Gue pun yang gak kenal jadi ikut mendoakan gitu. Gadis Malang yang gak bersalah ini harus melalui rasa sakit yang sama sekali orang gak bisa bayangin. Manusia manapun gak akan bisa bayangin. Gak tertahankan sama sekali. Hal inilah yang menjadi bagian yang sangat menyedihkan, yaitu mengetahui ya apa yang udah mereka lakukan gitu ya, yang udah pelaku keji ini lakukan. Sama sekali nggak ada keseimbangan terhadap kasus pembunuhan brutal yang dialami Junko Furuta.
gue berharap, gue yakin teman-teman yang nonton episode malam ini pun secara nggak langsung ikut menghela nafas dalam-dalam dan berdoa. Gue berharap beristirahatlah dengan tenang, Junko Furuta. Surga sudah menantimu. Singkat dan sulit memang perjalanan hidupmu hingga kematianmu. Namun kini semua rasa sakit itu telah hilang. Semua dosamu telah hilang. Dan kini bahagiamu abadi. Berbahagialah kamu di atas sana dengan penuh kasih. Gue nggak tahu sih apa yang Tuhan persiapkan buat dia di sana. Balasan terbaik gitu yang akan dia dapetin di sana gitu sampai semasa hidupnya. Di usia dia yang masih sangat muda, dia harus melalui hal-hal yang menurut gue kita sebagai manusia untuk ngelakuin itu ke binatang aja nggak sampai hati gitu guys. Ini ke manusia sama manusia. Gue bener nggak habis pikir sih. Gue mau ngelawan si Miyano, tapi dia Yakuza, gue juga begini. Gue bisa apa? Gini. Kan Yakuza buser. Ya Allah, serem banget. Oh, ntar gue begaul sama orang Kalimantan, orang Dayak. Nggak usah, di jarak jauh, tang, dar. Atau nggak mau orang timur, dari panah. Sini mas. Gila. Dan yang bikin gue keselnya, hukumnya nggak adil sama sekali. Cuma perkara dia remaja. Kalian nggak lihat apa yang udah dilakukan? Gue rasa pengen menghipnotis diri gue sendiri, tau nggak? Gila, gue nggak nyangka di dunia ini ada orang manusia sekejam itu. Apa masih bisa disebut manusia nggak sih dia? Nggak kali ya. Binatang aja nggak begitu loh. Ya oke, lu sekarang hidup aman ya, No. Kita tunggu aja ntar kematian lu semua ya. Mantap. Balasannya ntar di sono kayak mana. Atau enggak lu sebelum mati sini. Lu baca dulu 2 kalimat syahadat. Mu'alaf aja dulu sini. Biar gue bisa ngebayangin lu di neraka ntar bagaimana. Iya. Emosi nih guys. Emosi nih. Iya nih, mata gue mau copot nih rasanya. Tuh. Bener kesel banget. Gue berharap semoga keluarga yang ditinggalkan, teman-temannya, ya emang udah lama sih ini, udah masuk berapa dekade nih kita kan, tapi bukan susah, emang gak akan pernah bisa dilupain. Semoga Junko Furuta benar-benar sudah bahagia di sana, utuh, benar-benar udah happy, pokoknya udah lepas semua dari rasa sakitnya. Semua keluarganya juga semoga gue yakin sih udah gak ada juga. Semoga bahagia juga udah di sana, sudah berkumpul dengan Junko gitu ya. Karena gue tahu walaupun dunia dan hukum gak adil, tapi gue tahu satu, Tuhan tuh selalu adil sama umat-umatnya. Tapi itu benar guys. Semoga banyak manfaat, hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman pahitnya si Junko ini, dari episode malam ini. Semoga gak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini ya, yang merugikan perempuan, merugikan laki-laki juga. Jangan sampai, karena karma itu eksis guys. Gue cuma bilang ya thank you buat sahabat Rumput udah terus stay, udah terus support. Rumput sorry kemarin banyak banget kita absen karena memang ya ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Tapi kalian jangan kalian jangan kemana-mana deh, pokoknya tetap kita akan terus usaha kasih yang terbaik buat kalian untuk menghibur kalian pastinya. Masih dengan giveaway yang sama guys, kita masih bersemangat dan bekerja terus berlari untuk 1K. Ayo, sahabat Rumput jangan lupa untuk terus like, untuk terus subscribe, nyalain loncengnya, terus share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya, ke teman-teman kalian ya, dari mulut ke mulut. Dan jangan lupa juga komen di bawah. Boleh kasih masukan, bahas ini dong, bahas ini boleh. Atau mau jadi narasumber di Rumput juga boleh, pintu terbuka dengan lebar. Pengalaman pribadi atau apapun, silakan, kita dengan senang hati untuk terima kalian semua.
Gue berharap semoga semua perempuan di luar sana bisa bahagia dengan cara mereka masing-masing, secara luar maupun dalam. Sekian episode malam ini, sampai ketemu di next episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.